Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada hambanya. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin, SHI, MSI, dosen tetap program studi hukum keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta. NIDN 2126037902. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tentang pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Saya mengampu salah satu mata kuliah ilmu falak 1 dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 4. Metode pembelajaran yang dipakai yaitu ceramah dan tanya jawab. Deskripsi singkat mata kuliah bahwa ilmu falak merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang memiliki peran penting berupa menginformasikan petunjuk secara praktis dalam penetapan waktu dan arah yang berkaitan pelaksanaan ibadah dengan menggunakan metode ilmiah. Dengan demikian tingkat akurasi penetapan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, yang pertama, mampu menjelaskan ilmu-ilmu dan konsep-konsep dasar dalam ilmu falak. Yang kedua, mampu menguasai materi atau objek ilmu falak dan dapat mengaksesnya secara cepat, akurat, dan komprehensif. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan sesuai dengan bidang keahliannya. Mengenai CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan konsep umum ilmu falak. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam terkait ilmu falak dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat yang ada. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat dan menjelaskan, menganalisis untuk menjawab masalah penelitian terkait ilmu falak. Sub CPMK yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah ilmu falak. Yang kedua, mahasiswa mampu menerangkan dan menguraikan tentang perkembangan ilmu falak di Indonesia dan di dunia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai trigonometri dasar. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami teori perhitungan arah kiblat. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui definisi arah kiblat. Yang keenam, mahasiswa mampu mengetahui dalil-dalil arah kiblat. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan perpindahan arah kiblat. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dipindahnya arah kiblat. Yang sembilan, mahasiswa mampu menjelaskan teori penentuan arah kiblat. 10, mahasiswa mampu melakukan penentuan arah kiblat dengan kompas. Yang ke-11, mahasiswa mampu melakukan penentuan arah kiblat dengan Google Earth. Yang ke-12, mahasiswa paham definisi rosdul kiblat. Yang ke-13, mahasiswa mengetahui waktu-waktu terjadinya rosdul kiblat. Yang keempat, mahasiswa mengetahui posisi matahari berada di atas Ka'bah dan berada di jalur Ka'bah. Inti bahan kajian atau materi pembelajaran yang pertama yaitu tentang sejarah ilmu falak. Yang kedua yaitu tentang trigonometri dasar. Yang ketiga tentang arah kiblat yang berkaitan dengan teori dan praktek. Untuk pustaka utama yang digunakan yaitu buku karya Zainul Arifin SHI, karya saya sendiri yang berjudul Ilmu Falak, Arah Kiblat, Rosdul Kiblat, Awal Waktu Sholat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Komariah, Hisab Kontemporer. Untuk pustaka pendukung yaitu artikel jurnal yang berkaitan dengan materi Ilmu Falak 1 dan beberapa informasi yang berkaitan dengan mata kuliah Ilmu Falak 1. Untuk penilaian pada mata kuliah ilmu falak 1 yaitu UTS, yang kedua UAS, yang ketiga tugas individu dan presentasi, yang keempat yaitu partisipasi dan sikap.
Selanjutnya kita saksikan pembelajaran sinkronus atau pembelajaran tatap muka di kelas untuk mata kuliah ilmu falak 1 tentang arah kiblat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua sehingga bisa berkumpul bersama dalam badan. Kabarnya saat ini insya Allah sehat semua ya. Sehat alhamdulillah. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kuliah kali ini yaitu tentang mata kuliah ilmu falak, membahas tentang arah kiblat. Ini arah kiblat merupakan suatu syarat sah untuk melaksanakan sholat. Jadi sebelum melaksanakan sholat harus menghadap kiblat dulu. Kiblat kita saat ini yaitu di Ka'bah Mekah. Tapi sebelum itu kiblat kita itu ada di mana? Ada di mana? Ya, silakan Mbak Ana. Oh ya, ya betul. Itu sebelum menghadap ke Ka'bah di Mekah, kiblatnya itu ada di Masjidil Aqsa. Ini adalah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Jadi begitu turun ayat ini yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa berubah menghadap ke Masjidil Haram, atau tepatnya di Ka'bah yang berada di dalam Masjidil Haram sampai sekarang dan insya Allah sampai kiamat. Dan hikmah dipindahnya kiblat tentu ada kiblat pertama dan sudah tidak dipakai yang sekarang. Kiblat yang kedua itu berarti adalah pemindahan. Ini hikmahnya yang pertama yaitu penghormatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai nenek moyang orang Arab. Dan kedua, Ka'bah dan Masjidil Haram merupakan bangunan tertua di bumi, sementara Masjidil Baitul Maqdis adalah bangunan tertua kedua. Dan yang ketiga, Ka'bah terletak pada koordinat 21 derajat 25 menit 21,04 detik lintang utara dan 39 derajat 49 menit 34,33 detik bujur timur, sehingga bisa dijangkau matahari gerak semu tahunan. Sedangkan Baitul Maqdis pada koordinat 31 derajat 47 menit lintang utara dan 35 derajat 14 menit bujur timur, sehingga tidak bisa dijangkau matahari. Jadi kalau posisi Ka'bah berada di lintang utara 21 derajat ini, berarti matahari itu berada di atas Ka'bah setahun 2 kali. Yang pertama pada tanggal 28 Mei dan yang kedua pada tanggal 16 Juli. Sekarang bulan apa? Bulan Juni. Oh, Juli. Oh, sebentar lagi berarti. Sebentar lagi insya Allah matahari berada di atas Ka'bah untuk menentukan arah kiblat. Dan hikmah yang ketiga yaitu secara geologis kota Mekah terletak di bagian bumi yang jauh lebih stabil keamanannya jika dibandingkan dengan kota Yerusalem atau tempatnya Masjidil Aqsa. Ya tentu sampai sekarang itu Mekah masih tetap aman. Kalau di Yerusalem kan saat ini belum aman. Dan untuk dalil kiblat, ada dalil kiblat yang ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis. Salah satunya di dalam Al-Quran, min haitsu kharajat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ini di dalam
surat Al-Baqarah ayat 149. Dan dari mana kamu keluar atau datang, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan dalil yang kedua yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dari mana kamu keluar atau datang, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan dari mana saja kamu semua berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Ini dalil tentang arah kiblat di Masjidil Haram yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang selanjutnya yaitu dalil dalam hadis, yaitu hadis dari hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-baitu qiblatu li ahlil masjidi wal masjidu qiblatu li ahlil harami wal haramu qiblatu li ahlil ardi fi masyariqiha wa maghribiha min ummati. Baitullah adalah kiblat bagi orang-orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang penduduk tanah haram Mekah, dan tanah haram adalah kiblat bagi semua umatku di bumi, baik di barat atau di timur. Jadi kalau orang yang ada di dalam Masjidil Haram menghadap kiblatnya ke Ka'bah, tapi kalau orang yang ada di luar Masjidil Haram masih ada di kota Mekah, menghadap kiblatnya ke Masjidil Haram. Kalau orang yang ada di luar kota Mekah menghadap kiblatnya ke kota Mekah. Seperti kita Indonesia menghadap kiblatnya berarti ke kota Mekah. Tapi kalau bisa sampai ke ke Ka'bah itu lebih bagus. Seperti itu. Ini dalil tentang kiblat di Masjidil Haram yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya untuk definisi arah kiblat. Ada yang tahu definisi arah kiblat? Ya, silakan Mas Musa. Apa? Kiblat adalah jarak yang terdekat menuju Ka'bah. Ya, betul. Ya, itu definisi kiblat itu adalah jarak yang terdekat menuju Ka'bah. Kita yang ada di Indonesia, kiblatnya menghadap ke barat, agak serong ke utara. Itu karena jarak yang paling dekat. Tapi kalau hanya menuju ke Ka'bah saja, menghadap ke timur, serong ke selatan, bisa juga nyampe ke Ka'bah. Karena bumi itu bulat. Tapi itu terlalu jauh. Tapi karena terlalu jauh, maka bukan kiblat. Kiblat kita yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa, menghadap ke barat, agak serong ke selatan. Ini gambar kiblat Ka'bah ini seperti ini. Semoga nanti kita bisa ke sana. Semoga bisa ke sana. Bagi yang sudah ke sana, sepertinya rindu ingin ke sana lagi. Itu ya. Untuk cara menentukan kiblat sangat banyak sekali. Alat yang digunakan untuk menentukan kiblat itu ya diantaranya adalah kompas, aplikasi arah kiblat. Di kompas itu ya ada yang di ada yang di HP juga ada, dan yang kedua Google Earth, yang keempat Google Map, yang kelima Theodolit, dan masih banyak lagi yang lain. Yang jelas semua ini berguna untuk menentukan arah ke Ka'bah yang jaraknya lebih dekat. Itu mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Mas Adi sudah dijelaskan arah kiblat adalah arah yang terdekat menuju Ka'bah. Kalau bumi kita bulat, bagaimana kalau menghadap ke semua arah sama-sama dekat? Misal menghadap ke timur, barat, utara, selatan, sama-sama dekat semua untuk menuju ke Ka'bah. Lalu kita menghadap kiblatnya harus kemana? Mungkin. Ya, terima kasih kepada saudara Akmal. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Musa bahwa arah kiblat adalah arah yang terdekat menuju ke Ka'bah. Kalau bumi bulat tentu bisa juga kita itu berada di tempat yang semuanya sama jaraknya, sama-sama dekat gitu. Itu menghadap kemana? Itu boleh menghadap kemana saja gitu ya.
Akan tetapi tempat tersebut itu berada di lautan. Coba kita lihat di Google Earth ini. Ini Google Earth ini. Ya. Ini gambar Ka'bah. Selanjutnya diklik ruler. Diklik Ka'bah di sini sampai ada garis kuning. Sudah saya kasih tanda kebalikan Ka'bah. Nah, ini. Ini di sini ini jarak yang sama-sama dekat ini, muter semua ini. Jadi kalau Akmal ingin sholat menghadap kemana saja di sini di atas laut kalau nggak tenggelam. ini tempat di mana saja dekat ini di sini. Ini tempatnya di laut bukan di daratan. Jadi suatu hal yang mustahil ya orang bisa sholat di sini. Maka dari itu tidak ada orang yang sholat menghadap kemana saja saya kira. Karena ini tidak bertempat di daratan tapi tempatnya di lautan itu ya. Tempatnya di lautan. Itu ya untuk pertanyaan kalau di suatu tempat jaraknya sama semua kita boleh menghadap kemana saja, akan tetapi tempat tersebut itu ada di lautan. Ada lagi yang ditanyakan? Ya silakan Bu. Apabila kita berada di tengah hutan, kemudian suasananya pada waktu malam hari gelap, itu gimana Pak arah kiblatnya? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Di tengah hutan malam hari yang gelap karena tidak tahu arah, itu maksudnya. Tidak tahu arah, sedangkan kita itu belum melaksanakan sholat isya. Bingung untuk menentukan arah kiblatnya harus menghadap kemana. Itu untuk menentukan arah kiblatnya berdasarkan kemampuan yang ada, yang diyakini. Semisal yakin menghadap kiblatnya ke sana karena berdasarkan kemampuan yang ada, maka kita sholatnya menghadap ya ke sana walaupun arahnya timur karena belum tahu gitu. Ternyata di pagi hari setelah matahari muncul, ternyata matahari muncul dari sana. Matahari selalu muncul di timur ya. Nggak ada yang matahari muncul di barat, nanti kiamat gitu. Selalu muncul di timur. Ternyata matahari terbit di timur. Wah, tadi malam sholatnya berarti salah, sholat isya. Maksudnya kiblatnya itu salah. Yaitu tetap sah berdasarkan kemampuan yang ada ya karena tidak tahu. Tapi untuk selanjutnya kalau sudah tahu ya berarti kiblatnya harus dibetulkan. Ya itu, terima kasih atas pertanyaannya Bu Syifa. Selanjutnya untuk alat yang digunakan untuk menentukan arah kiblat, salah satunya yaitu aplikasi arah kiblat. Ada yang bawa aplikasi arah kiblat? Oh ya, Mas Edir. Ya, coba ditentukan arah kiblat di ruangan ini. Arah kiblatnya di mana? Ruangan ini. Bisa memakai aplikasi. Aplikasi arah kiblat. Di sini dulu. Ya, di sini. Arahnya di mana? Jadi kalau di gedung ini arah kiblatnya itu sedikit ke kanan. Oh, di sana. Iya. Sana itu arah mana? Barat. Barat. Oh. Barat agak serong ke Kanan. kanan utara berarti ya? Oh, iya. Kalau sana mana arahnya? Sana? Timur. Timur. Ke sana? Atas. Ya, ini bawah. Iya, ya. Ya, coba kita bandingkan dengan alat yang lain. Kalau bisa dalam menentukan arah kiblat itu tidak satu alat. Jadi ya kalau bisa 2 atau lebih baik 3, lebih baik 4, lebih baik 5 atau banyak gitu. Kalau bisa. Coba kita bandingkan dengan di ruang ini.
ruang ini itu sudah saya kasih tanda ini ya. Ini tadi menghadap ke barat, agak serong ke utara berdasarkan aplikasi di HP-nya Mas Haidir. Ini kita berada di ruang ini ya, gedung ini ya. Ya betul, ini betul agak serong ke utara ya, menghadap ke barat, agak serong ke utara ya. Ya berarti apa itu untuk menentukan arah kiblat dengan aplikasi arah kiblat yang ada di HP dan Google Earth, berarti ada kesamaan walaupun mungkin ada perbedaan juga itu ya. Ini dan juga bisa juga menentukan arah kiblat dengan Google Map. Biasanya saya itu kalau menuju ke suatu tempat memakai Google Map, tapi itu bisa dibuat untuk mencari arah kiblat. Mungkin mau pergi ke mana, Jakarta, tidak tahu jalan, pakai Google Map bisa digunakan. Tapi untuk digunakan mencari arah kiblat bisa juga ini. Atau HP yang tidak ada sensor magnetik biasanya tidak bisa menggunakan aplikasi arah kiblat, maka bisa menggunakan Google Map. Ini yang kelima yaitu teodolit. Alat teodolit ini biasanya dipakai oleh kontraktor atau apa itu para teknik sipil biasanya. Ini harganya ya lumayan dan ada yang lainnya itu masih banyak sekali. Mungkin ada yang ditanyakan? Nah, dari sini. Ya, silakan Mbak Silva. Saya mau bertanya bagaimana jika menentukan arah kiblat itu menggunakan aplikasi HP, itu apakah sah-sah saja? Ya, bagus ya, tadi. Tadi untuk aplikasi arah kiblat di HP sudah dipraktekkan oleh Mas Haidir Amin. Kalau kita menggunakan menentukan arah kiblat mungkin di suatu tempat tidak tahu arah kiblat, jauh-jauh datang mungkin ke mana ya, Singapura atau di mungkin di Banda Aceh, tidak tahu arah, kita ada HP, kita menggunakan HP, apakah itu sah? Sah asalkan HP-nya tidak error atau aplikasinya pun juga tidak error, itu insya Allah sah untuk apa itu menghadap kiblat. Dan yang paling penting orangnya tidak error. itu jadi asalkan aplikasinya tidak error dan HP-nya tidak error, akurat, insya Allah sah. Tapi untuk mengetahui error tidak, kalau bisa dibandingkan dengan HP yang lainnya punya teman. Jadi mungkin dengan HP-nya Mbak Silva dan Mas Musa, aplikasi sama-sama pakai aplikasi, arahnya kok sama, ya pasti insya Allah akurat, insya Allah akurat. Apalagi dibandingkan lebih dari 2, ya insya Allah akurat. Kalau bisa dibandingkan. Jadi hukumnya sah kalau memang HP-nya tidak error, aplikasinya pun juga tidak error. Cara penggunaannya dengan cara yang betul gitu ya. Dan untuk selanjutnya, cara menentukan arah kiblat. Tadi menggunakan alat yang bisa dikatakan ini alat buatan manusia semua. Kalau ini sekarang menggunakan arah kiblat dengan buatan Allah, yaitu dengan matahari, yang namanya Rastul Kiblat. Saya kira nggak ada ya makhluk yang bisa membuat matahari selain Allah, itu nggak ada. Itu tidak ada. Ini menentukan arah kiblat dengan Rastul Kiblat, atau namanya adalah bayangan arah kiblat. Rastul Kiblat adalah bayangan setiap benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi berhimpit dengan Ka'bah, sehingga langsung menunjukkan arah kiblat. Untuk terjadinya Rastul Kiblat artinya adalah matahari berada di atas Ka'bah. Yang pertama itu pada tanggal 28 Mei, sudah kemarin. Tiap tanggal 28 Mei pada jam 16:17 lebih 56 detik waktu Indonesia Barat, atau jam 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Baik yang ada di Jawa bagian timur Banyuwangi sampai yang ada di Sabang Aceh, jamnya itu sama saja. Tapi tentu kondisinya sudah beda saya kira.
Kalau yang di Aceh jam 16:18 ini mungkin masih terang. Tapi kalau yang di timur sana Banyuwangi ya saya kira juga masih terang, tapi tidak seterang yang ada di Aceh. Tapi kalau di di Indonesia Tengah tinggal ditambah 1 jam. Jadi jam 17. Kalau di Indonesia Timur tambah 2 jam ini. 16 tambah 2 berarti jam 18. Itu yang pertama, berarti matahari yang pertama itu berada di atas Ka'bah pada tanggal 28 Mei tahun apa saja? Itu pada jam 16:18 waktu Indonesia Barat, dibulatkan seperti itu. Dan yang kedua itu pada tanggal 16 Juli pada jam 16:26:43 waktu Indonesia Barat, atau lebih mudahnya jam 16:27 waktu Indonesia Barat. Semua bayangan benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi menunjukkan arah kiblat. Ini cara untuk menentukan arah kiblat dengan bayangan arah kiblat atau rasul kiblat. Kita mendirikan benda ini tegak lurus pada jam kalau tanggal 28 itu pada jam 16:18, kalau tanggal 16 Juli pada jam 16:27. Ini bayangan ini menuju ke Ka'bah. Jadi kita sholatnya menghadap ke benda. Ini dengan syarat kondisi cuaca itu cerah, tidak hujan dan tidak mendung, atau mataharinya tidak tertutup oleh awan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa juga sama seperti tadi, memakai tongkat ini setiap tanggal 28 Mei dan juga tanggal 16 Juni. Kalau 28 Mei pada jam 16:18, pada tanggal 16 Juli jam 16:27 waktu Indonesia Barat. Ini juga bisa memakai seperti ini bandul, tapi ini rawan kalau kena angin. Ini rawan. Lebih aman insya Allah memakai cara seperti ini untuk melakukan pengamatan menuju menuju ke Ka'bah untuk menentukan arah kiblat dalam melaksanakan sholat sebagai syarat sahnya sholat untuk setiap muslim. Jadi syarat itu kan sebelum melakukan pekerjaan harus sudah terpenuhi. Akhirnya itu saja perkuliahan pada pagi hari ini, mata kuliah ilmu falak 1 tentang materi arah kiblat. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan catatan di sisi Allah sebagai catatan ibadah, dan semoga bermanfaat untuk kita bersama. Tentu dari saya minta maaf yang banyak apabila ada kesalahan, kekurangan atau tidak berkenan. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat, selamat, dan keluarga yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat dan selamat. Saya tutup untuk perkuliahan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.